Halo, selamat datang kembali di seri Ethical Hacking. Pada modul ke-17 ini yang akan kita bahas adalah capturing traffic. Sebelum kita beralih ke fase eksploitasi, ada baiknya kita juga melakukan scanning terhadap lalu lintas data di jaringan yang akan kita tembus. Salah satu untuk melakukan manipulasi atau monitoring terhadap lalu lintas data adalah dengan menggunakan Wireshark. Aplikasi Wireshark ini bersifat free dan open source dan termasuk ke dalam kategori packet analyzer. Wireshark dapat digunakan untuk melakukan troubleshoot, kemudian menganalisa network, dan juga berbagai macam protokol komunikasi yang lalu lalang di dalam network. Penggunaan Wireshark ini sepenuhnya sah asalkan digunakan pada jaringan sendiri. Jika rekan-rekan melakukan analisa network di jaringan orang lain, maka penggunaannya bisa menjadi ilegal. Untuk menggunakan Wireshark, pertama-tama Anda harus download terlebih dahulu sesuai dengan operating system yang Anda miliki. Anda bisa download Wireshark di URL www.wireshark.org. Nah, di dalam situs ini rekan-rekan bisa mendownload Wireshark secara gratis. Ada yang versi portable, ada juga yang untuk macOS, dan ada juga yang untuk versi Windows. Oke, selanjutnya setelah rekan-rekan install, nanti aplikasi tersebut tinggal rekan-rekan jalankan melalui konsol. Ketika konsolnya diketik, nanti akan muncul window seperti apa yang tampil di layar. Di dalam tampilan pertama ini, kita bisa melihat bahwa Wireshark mendeteksi beberapa Ethernet yang terhubung dengan komputer rekan-rekan sekalian. Di tempat saya ini ada beberapa network, jadi LAN connection 1098, kemudian ada Bluetooth connection maksud saya yang tampak di sana, dan juga ada WiFi. Nah, ketika ada tanda seperti grafik naik turun seperti ini, berarti bisa dikatakan network tersebut memiliki traffic, sehingga dengan demikian kita bisa memfokuskan untuk mengcapture traffic yang ada di Ethernet WiFi tersebut. Mungkin di tempat rekan-rekan akan memiliki tampilan yang sedikit berbeda, tergantung dari Ethernet apa saja yang kemudian nempel di laptop atau di komputer rekan-rekan sekalian. Oke, saya akan mulai dengan mengcapture di Ethernet WiFi ini. Oke, Anda lihat di sini ada tanda stop, yang artinya Wireshark sedang mengcapture semua traffic yang lewat pada Ethernet WiFi tersebut. Di bagian pertama di halaman ini ada nomor, time, ya, time, kemudian source. Source ini adalah IP source-nya. Kemudian ada IP destination, lalu ada protokol, ada length, dan ada info. Oke. Saya akan coba stop dulu traffic capture trafficnya. Saya stop di sini. Oke. Dan ini Wireshark sudah berhenti mengcapture, dan hasilnya yang di capture adalah seperti tampak yang ada di layar. Oke.
IP source-nya ada dari 192.168.100.251 dengan destination 31.13.68.1. Oke. Kemudian sebentar, saya bisa melakukan filtering dengan mengklik, sehingga sekarang tampak bahwa berurutan ya source-nya, kemudian ya ini dikategorikan per source-nya. Jadi kita lihat ini 168.100.1, destination-nya 239.225.225.250. Kemudian di bawahnya ini ada IP source-nya 168.100.197. Kemudian ada IP 192.168.100.246 dengan destination 255.255.255.255. Kita juga bisa mengkategorikan dari protokol yang sedang berjalan di network tersebut. Jadi sini kita bisa lihat ada beberapa protokol yang berjalan, yaitu SSDP, UDP, kemudian ada TCP juga, ya. Kemudian ada protokol DNS ada di sini. Kemudian ada juga SSL. Ya, perhatikan di bagian ini di 192.168.100.251 trafficnya ada traffic yang mengindikasikan ada SSL. Oke. Nah, setelah kita kemudian bisa melihat hasil capture dari network yang ada di jaringan lokal saya untuk pada saat ini, maka kemudian kita bisa kemudian juga mengkategorikan atau memfilter hasil tersebut by dengan beberapa parameter tertentu. Jadi misalnya kita cari di sini ada, kita cari TCP yang mengandung port 80 ataupun UDP port 80 misalnya. Kita enter. Ternyata kita tidak menemukan adanya TCP yang menggunakan port 80 ataupun UDP port 80. Oke, kita ganti filternya, kita coba untuk melihat TCP saja misalnya. Oke, hasil yang muncul setelah kita filter, muncullah yang tampil di layar adalah semua traffic yang menggunakan protokol TCP/IP. Oke, TCP semua ini. Oke. Kalau kemudian kita ingin melihat protokol yang lain, misalnya UDP, kita search di sini UDP, dan ini yang muncul adalah yang berhubungan dengan traffic UDP. Selanjutnya saya akan mengcapture lagi traffic di network saya. Sekarang saya akan melakukan tes ping. Nah, ini saya sedang melakukan tes ping ke Google 8.8.8.8. Kita lihat apakah kemudian traffic ini bisa tercapture di Wireshark. Oke, ini jalan. Ini kita lihat ini ada IP 888 ya, 888 ya. Kita lihat trafficnya sudah tercapture. Saya akan stop trafficnya, saya matikan pingnya dulu. Oke, dan kita lihat di sini kita bisa melakukan marking terhadap traffic tersebut supaya kelihatan lebih jelas. Di sini ada dari komputer saya, yaitu 192.168.100.251, destination to 8.8.8.8 ya. Dia melakukan ping ya, ping ID request sekian, dan kemudian dari 888 melakukan reply. Nah, di sini terlihat dari source-nya 888 ke IP lokal saya 192.168.100.251. ICMP-nya oke, ping reply.
Oke, ini ping request yang atas dan bawahnya adalah ping reply. Kita lihat secara lebih detail lagi. Oke, ICMP sekian destination-nya 888 dari IP source-nya 192.168.100.251. Ini adalah traffic ping request-nya, dan ini adalah traffic yang untuk reply-nya. Source-nya 8888 dan destination-nya 192.168.100.251. Itu tadi adalah contoh bagaimana kita kemudian menganalisa traffic yang berjalan di jaringan lokal kita. Dengan sebuah analogi yang sama, kita bisa mencari juga atau menganalisa traffic untuk keperluan-keperluan yang lain. Misalnya kita mau melihat traffic VoIP, kemudian ada RTSP, RTP, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa melihat apakah memang protokol-protokol ini bisa kita temukan di dalam network yang kita miliki. Kita bisa melakukan analisa lebih jauh disesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan, mana traffic protokol mana yang akan kita analisa, source-nya dari mana dan destination-nya kemana. Sebagai summary, pada modul 17 ini kita sudah belajar bagaimana mengcapture traffic dengan menggunakan Wireshark. Sampai jumpa di modul selanjutnya di Ethical Hacking Series.